Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Pada luar biasa semua kan adik-adik? Oke, mantap. Kembali lagi bersama Kak Alvin yang akan memimpin adik-adik semua di dalam ibadah paket PA minggu ini. Widih, gimana nih adik-adik liburannya? Pada senang semua kan? Pada semangat semua kan menyambut liburan sekolah ini? Mantap adik-adik. Nah, Kak Alvin juga mau nanya nih adik-adik nih, pada rencana liburan kemana aja nih? Kayaknya sudah pada rencana sama papa sama mamanya ya adik-adik. Mantap deh. Oh iya, Kak Alvin mau ingetin sekali lagi nih adik-adik. Buat adik-adik yang mungkin berencana liburan, tetap ikat dengan protokol kesehatan ya adik-adik. Tetap memakai masker, menjaga jarak, dan selalu membawa hand sanitizer atau mencuci tangan adik-adik. Oke, mantap. Mungkin bisa diingetin juga ya papa mamanya. Oke, siap deh adik-adik. Nah, mungkin juga adik-adik yang liburannya cuma di rumah, nggak apa-apa adik-adik. Liburan di rumah itu juga seru loh adik-adik. Kita bisa bermain dengan adik, bisa bermain dengan kakak, ataupun bisa bermain juga dengan papa mama kita adik-adik. Mungkin kita bisa menonton bareng, bermain game bersama, dan yang lain-lainnya. Cara adik-adik tetap bersemangat ya liburannya. Oke. Untuk ibadah tarekat PA minggu ini akan dibawakan Kak Alvin sebagai liturgos. Untuk pemain musik akan dibawakan oleh Kak Tian, dan untuk pelayan firman akan dibawakan oleh Kak Teo adik-adik. Mantap. Oke adik-adik, untuk memulai ibadah tarekat PA pada minggu ini, kita mulai dari menyanyi dari Kidung Ceria 263 adik-adik. Ku diberikan kidung baru. Kita nyanyi secara bersama-sama ya adik-adik. Hidup baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Oke, mantap nih semangat adik-adik untuk lagu yang pertama. Untuk selanjutnya, untuk membuka ibadah kita lagi, kita akan masuk ke dalam doa pembukaan adik-adik. Nah, gimana nih sikap berdoanya? Kita lipat tangannya, kita tundukkan kepala, kita tutup mata ya adik-adik. Oke, kita dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk berkumpul dalam ibadah pekat PA ini meskipun secara daring Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah pekat PA, kiranya Tuhan Yesus menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini, agar ibadah ini mampu berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga kakak layan yang bertugas, juga untuk adik-adik yang siap mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kami, berikan kami hikmat, dan berikan kami selalu kesehatan Tuhan Yesus. Segala persiapan kami, segala ibadah ini kami hanya serahkan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, mantap adik-adik. Oke, kita akan masuk ke dalam pujian lagi adik-adik. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam pujian, yaitu dari Kidung Ceria 163, Kitab Suci Hartaku. Kita nyanyi secara bersama-sama ya. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, coba lagi sama Kak Tio. Nah, kesempatan kali ini Kak Tio menjadi pelayan firman untuk memberitakan firman Tuhan yang akan disampaikan untuk adik-adik semua. Nah,
Tadi adik-adik sudah bernyanyi, dan sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan telah bangunkan kami pada pagi hari ini untuk mau beribadah dan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengar dan membaca firman-Mu. Apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam firman-Mu ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik sudah berdoa, dan sekarang waktunya kita buka Alkitab kita. Mari kita membaca dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Nah, untuk adik-adik yang belum mendapatkannya, bisa minta tolong ke ayah bunda ya untuk bantu mencari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Sudah dapat semuanya? Nah, mari kita membaca bersama-sama. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, demikian bacaan Alkitab. Nah, adik-adik sudah baca firman Tuhan, dan sekarang Kak Tio mau memberikan firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik dengarkan yang baik ya. Semoga adik-adik bisa terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, sebelum itu Kak Tio mau menunjukkan gambar di samping Kak Tio. Ayo tebak gambar apa ini? Ada yang tahu? Ya, garam dan terang. Nah, pembacaan kita pada hari ini dapat di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, yaitu kita diajarkan untuk memiliki kehidupan yang menjadi berkat dengan belajar menjadi garam dan terang adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak? Garam digunakan oleh Tuhan Yesus sebagai simbol kehidupan orang percaya adik-adik. Nah, garam digunakan oleh Tuhan Yesus karena garam memiliki manfaat adik-adik, yaitu yang pertama, garam dapat mencegah kebusukan adik-adik. Yang kedua, garam merupakan zat yang kuat sehingga dapat membersihkan, menyucikan, bahkan bisa menjadi antibiotik adik-adik. Dan yang ketiga, garam memberi rasa asin tanpa terlihat adik-adik dan mempengaruhi rasa sekitarnya adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menghendaki setiap orang percaya hadir menjadi garam adik-adik bagi sesamanya. Setiap orang percaya, meskipun di tengah penderitaan dan meskipun tidak terlihat, harus mampu tetap memberikan rasa kebaikan bagi sesamanya adik-adik. Untuk itu, Tuhan Yesus menginginkan adik-adik untuk menjadi garam dunia adik-adik, supaya bisa memberi rasa kebaikan bagi semua orang adik-adik. Nah, tidak lupa juga Tuhan Yesus juga menggunakan terang sebagai simbol adik-adik yang harus nampak dari kehidupan setiap orang percaya adik-adik. Karena terang memberi manfaat untuk memberi cahaya di tengah kegelapan adik-adik, sehingga dapat memberi petunjuk arah yang benar bagi semua orang adik-adik. Nah, adik-adik, belajar dari garam dan terang, maka setiap orang percaya garam dapat menjaga kebusukan adik-adik. Karena itu, setiap orang percaya harus berani untuk hadir memberi pengaruh tentang kebenaran firman Tuhan adik-adik, sehingga dapat mencegah kebusukan hidup di dunia ini adik-adik dengan perilaku dosa adik-adik. Untuk itu adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan adik-adik untuk menjadi garam dunia adik-adik, supaya adik-adik bisa memberi pengaruh tentang kebenaran firman Tuhan dari adik-adik di dunia ini.
sehingga dapat mencegah kebusukan hidup yang tidak baik adik-adik. Nah, dan juga lupa terang juga memberi manfaat untuk dapat memberi cahaya adik-adik di tengah kegelapan, sehingga memberi petunjuk arah bagi orang percaya dengan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, adik-adik, menjadi garam artinya setiap orang percaya harus mampu memberi rasa atau menjadi berkat bagi semua orang adik-adik. Meski garam itu tidak terlihat adik-adik, sedangkan menjadi terang, arti kehidupan orang percaya harus siap dilihat oleh orang banyak adik-adik dengan menjadi teladan nyata melalui setiap perkataan maupun perilaku yang dilakukan adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita diingat bahwa kita menjadi garam, kita harus menjadi garam dan terang dunia adik-adik. Artinya kita harus memberi rasa atau menjadi berkat bagi semua orang adik-adik, dan harus siap dilihat untuk menjadi penunjuk arah kehidupan yang benar bagi semua orang adik-adik. Bagi setiap orang yang ada di sekitar kita, melalui setiap perkataan dan perilaku harus dilakukan dengan benar adik-adik. Nah untuk itu kita mulai dari hal sederhana adik-adik. Siapa di sini menginginkan untuk orang tua hidup bahagia adik-adik? Pasti adik-adik menginginkan ya. Untuk itu adik-adik harus menjadi garam dan terang dunia adik-adik, untuk bisa memberi rasa atau menjadi berkat bagi semua orang adik-adik. Maka itu orang tua pasti bangga pada adik-adik, karena adik-adik bisa menjadi garam dan terang dunia adik-adik. Adik-adik bisa menegur orang berbuat salah adik-adik. Contohnya, misalnya adik-adik melihat temannya adik mengambil barang yang bukan miliknya adik-adik. Adik-adik harus menegurnya adik-adik untuk bisa mengembalikan pada tempatnya adik-adik, karena perbuatan itu tidak baik. Dan juga contohnya adik-adik bisa melerai orang lagi berantem adik-adik. Ketika adik-adik melihat teman-teman adik misalnya berantem, adik-adik segera melarainya adik-adik. Adik segera melarainya dan adik-adik suruh teman-teman adik meminta maaf adik-adik satu sama lain untuk bisa membaikkan adik-adik. Untuk itu adik-adik bisa menjadi garam dan terang dunia adik-adik bagi adik-adik dan bagi semua orang adik-adik. Untuk itu mari kita mengatakan, aku menjadi garam dan terang dunia adik-adik. Nah sekian dulu ya pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Tio. Semoga apa yang Kak Tio sampaikan ini dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Semoga adik-adik bisa menjadi garam dan terang dunia untuk menyebarkan kebaikan bagi setiap umat percaya kepada Tuhan Yesus dan bagi setiap orang di sekitar adik-adik. Oke, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi lagi dari Kidung Ceria 265 ayat 1-3. Yesus berpesan. Kita menyanyi bersama-sama ya adik-adik. Silakan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Oke, mantap adik-adik. Nah, tadi kan kita juga telah mendengarkan firman Tuhan adik-adik yang disampaikan oleh Kak Tio. Kiranya apa yang firman Tuhan yang kita dengar pada minggu ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Mantap. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat adik-adik. Nah, gimana sikap berdoa? Kita tunjukkan sikap berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata ya adik-adik. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pernyataan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga buat ibadah PKPA ini yang Tuhan telah sertai kami dari awal hingga kami akan masuk ke dalam akhirnya ini Tuhan. Kiranya melalui firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Theo bisa menjadi berkat dan menjadi pedoman bagi kehidupan kami, adik-adik
adik-adik dan juga pelayan dari berkat PA ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus berkati juga buat adik-adik Tuhan Yesus dalam liburan mereka, di dalam keseharian mereka, dalam mengikuti sekolah secara daring maupun dalam sekarang yang sedang dalam masa liburan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus berkati mereka, jaga serta lindungi mereka dimanapun mereka berada. Segala rencana-rencana, baik itu rencana liburan maupun kegiatan selama mereka liburan, kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai mereka Tuhan Yesus. Tidak lupa kami juga berdoa bagi orang tua dari adik-adik Pekat PA Tuhan Yesus. Berkati orang tua dari adik-adik Pekat PA agar mereka mampu menjadi orang tua yang baik, bisa menjadi iman dan juga membimbing adik-adik untuk lebih dekat lagi denganmu Tuhan Yesus. Berkati juga orang tua di dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap pergumulan yang dialami Tuhan Yesus, agar kasih dan penyertaan Tuhan selalu dirasakan di tengah-tengah keluarga adik-adik ini Tuhan Yesus. Tidak lupa kami juga berdoa bagi kakak layan dari pelayan Pekat PA Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus jaga serta lindungi kami di setiap pelayanan kami, agar kami selalu bersemangat dalam melayani, kami bisa melayani dengan sungguh-sungguh, dan juga berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Tidak lupa kami juga berdoa bagi gereja kami Tuhan Yesus. Di tengah kondisi pandemi ini tentu akan mempengaruhi kondisi gereja Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus mau membentuk kami, mau menyertai kami dalam setiap langkah yang diambil oleh para pemimpin gereja Tuhan Yesus, agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan secara maksimal Tuhan Yesus. Tidak lupa kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Di tengah kondisi yang sangat susah ini, kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan harapan agar kami bisa selalu senantiasa berharap dan bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Berkati juga para pemimpin daerah, mulai dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi Tuhan Yesus, agar mereka mampu melaksanakan tugas yang baik dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sakit Tuhan Yesus dalam setiap pergumulan mereka. Kiranya Tuhan Yesus bisa memberkati mereka, makanan, obat-obatan yang mereka minum. Tetap Tuhan Yesus sertai dan berikan mereka kesembuhan agar mereka bisa kembali lagi beraktivitas Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi janda duda, fakir miskin dan anak-anak telantar. Dalam kesusahan mereka, dalam pergumulan mereka, kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan harapan Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami juga akan menyelesaikan ibadah Pekat PA Tuhan Yesus. Jaga serta lindungi kami, agar firman ini bisa menjadi berkat dan pedoman bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang sudah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke, mantap adik-adik. Nah, untuk menutup ibadah Pekat PA pada minggu hari ini, kita akan menutupnya dari Kidung Ceria 360 ya adik-adik. Bapa, antarlah kami. Kita nyanyi secara bersama-sama ya adik-adik. Bapa